Kemakmuran dan kemerosotan tidak hanya mengandung kekuatan pertahanan yang kuat, tetapi lebih dari 10 kali lebih kuat dari kemakmuran dan kemerosotan dalam serangan eksternal yang melemah, kekuatan, ketika berada di puncaknya dan kemudian kemerosotannya tidak memiliki efek ini, sangat ekstrim. Tapi bagi Ye Chen, yang benar-benar dibutuhkan adalah pasang surut. Terkadang pasang surut sedikit hambar. Pelemahannya tidak terlalu kuat, dan peningkatan kekuatan ilmu pedang sendiri tidak terlalu kuat. Perkembangan rata-rata berarti biasa-biasa saja, lebih baik berspesialisasi dalam sedikit. Dengan kemakmuran dan kemerosotan, Ye Chen dapat dianggap sebagai pendekar pedang pamungkas di antara orang-orang semu. Dia dapat menyerang dan bertahan, dan tidak memiliki kelemahan. Dengan keadaan Sang Xinjian, dia bahkan tidak dapat menanggung planet kehidupan yang tandus. Kamu tahu, Seng tidak ada jumlah tetap dari rentang ekstrim dan menurun, itu semua tergantung pada kehendak Ye Chen. Ketika Anda masih muda, Anda hanya perlu menjaga diri sendiri. Ketika Anda besar, Anda dapat sepenuhnya mencakup radius puluhan ribu mil. Begitu berada dalam jangkauan ini, kekuatan musuh bisa 100%, dan setengahnya lumayan. Di persimpangan Xuanwu Starfield dan White Tiger Starfield, ada meteorit terapung besar di meteorit itu, dua sosok sedang duduk di sana, bermain Go. Zenwu Supreme, saya tidak pernah berpikir Anda akan berani datang, saya mengagumi Anda. Orang di sisi berlawanan mengangkat kepalanya, dan itu adalah iblis tertinggi pertama dari klan iblis, Raja Iblis Surgawi, pada saat ini, tak satu pun dari mereka memancarkan aura tertinggi, dan mereka tampak seperti dua raja biasa di dunia, hidup dan mati. Mahaguru Zenwu memainkan bidak catur putih dan berkata dengan tenang, mengapa Anda tidak berani datang? Kamu tidak takut aku akan memasang jebakan untuk membunuhmu? Yang mulia Iblis Surgawi membawa dua senjata suci, satu adalah armor suci Iblis Surgawi, dan yang lainnya adalah tombak haus darah. Senjata suci adalah senjata tertinggi yang menyatu dengan batu dewa, dan kekuatannya berkali-kali lebih kuat dari senjata tertinggi. Tapi Zenwu Supreme hanya memiliki satu gada Zenwu. Tian Mozun pasti akan membunuh Zenwu Supreme dalam pertempuran yang berlarut-larut, tentu saja itu harus menjadi pertempuran yang berlarut-larut, jadi jika dia ingin membunuh Zenwu Supreme, dia harus memasang penghalang formasi terlebih dahulu untuk menjebak Zenwu Supreme. Hehe, Mahaguru Zenwu tersenyum, kamu bisa mencobanya. Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya ke depan, dan catur putih di tangannya jatuh. Tian Mozun melihat pergelangan tangan Zenwu Supreme, tiba-tiba menyipitkan matanya, dan langsung tertawa terbahak-bahak. Seperti yang diharapkan dari Mahaguru Zenwu, dia dapat menemukan baju besi bagian dalam dari senjata suci hanya dalam beberapa ratus tahun. Saya mengaguminya. Raja Iblis tidak peduli tentang itu sebelumnya, tetapi sekarang, ketika Mahaguru Zenwu sedang bermain catur. Bagian pergelangan tangan terbuka, memperlihatkan sisik emas. Dengan mata Tian Mozun, dia bisa melihat sekilas bahwa kekuatan yang terkandung dalam timbangan adalah kekuatan senjata suci. Kekuatan senjata suci itu sangat istimewa, jadi tidak mungkin untuk dipalsukan. Bagaimana senjata suci bisa sebagus itu? Aku hanyalah produk cacat. Tentu saja, aku masih sangat percaya diri dengan kekuatannya. Mengapa kita tidak membahasnya? Ada sedikit niat bertarung di mata Zenwu Supreme. Tian Mozun menatap Zenwu Supreme dengan cermat. Dia awalnya ingin menguji Zenwu Supreme, tetapi Zenwu Supreme sendiri mengatakan bahwa dia ingin belajar satu sama lain. Sebaliknya, dia ragu-ragu, iblis selalu curiga, bahkan jika mereka menjadi yang tertinggi, yang mulia Iblis Surgawi melambaikan tangannya, aku mencarimu kali ini, bukan karena hal lain, tetapi tentang dunia Sura. Alam Asura, Mahaguru Zenwu mengerutkan kening. Alam Asura bukanlah dunia kehidupan. Menurut catatan, itu adalah arena yang diciptakan oleh Dewa Shuro. Di alam Asura, setiap memenangkan permainan, Anda bisa mendapatkan setetes air mata air Sura. Mata air Sura air mengandung zat aneh, yang dapat membantu Zunzun melangkah ke alam hidup dan mati, alam surga ke-9, yaitu alam tertinggi, semakin banyak mata air Sura, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Kamu ingin membuka alam Asura. Zenwu Supreme memandang Tian Mozun. Oke, saatnya menyalakannya. Beri aku penjelasan. Sejujurnya, Mahaguru Zenwu tidak ingin membuka alam Asura. Saya tidak tahu kapan, iblis dan umat manusia masing-masing bertanggung jawab atas batu Shuro Yin Yang. Hanya ketika batu Shuro Yin yang bersatu dapatkah alam Asura dibuka butuh 100.000 tahun penuh, dan sebagai hasil dari pembukaan terakhir alam Asura, sebagian besar manusia jenius mati, meskipun banyak setan juga mati. Tian Mozun berkata sambil tersenyum, jangan menyerang umat manusia dalam 500 tahun, apakah menurut Anda penjelasan ini cukup?
Zenwu Supreme berkata, kamu pikir aku akan mempercayaimu? Kamu harus percaya padaku, Buddha Master Tinggi mungkin belum pulih. Terus, terakhir kali hanyalah perang kecil. Kemampuan ras iblis saya telah mengalahkan ras manusia Anda selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu bukan karena satu atau dua keuntungan. Anda harus mengetahuinya sendiri. Melihat Zenwu Supreme terdiam, Tian Mozun melanjutkan, membuka alam asura bermanfaat bagi Anda berdua dan kami. Saya akan memberi Anda sedikit waktu untuk memikirkannya, tetapi saya harap itu tidak akan terlalu lama. Tian Mozun berdiri, seolah bersiap untuk pergi. Zenwu Supreme tidak bangun untuk mengantarnya pergi. Tidak terduga, Tian Mozun memegang tombak ekstra panjang di tangannya, dan menusuk Zenwu Supreme. Tombak ini sangat cepat sehingga semua waktu dan ruang benar-benar musnah di bawah tombak ini. Ding! Zenwu Supreme benar-benar dikirim terbang. Tian Mozun, apa yang ingin kamu lakukan? Zenwu Supreme berkata dengan marah. Cuma bercanda. Heavenly Demon Venerable tersenyum, tetapi diam-diam berpikir di dalam hatinya, itu benar-benar pelindung bagian dalam dari senjata suci, dan kekuatan tombak haus darah tidak dapat ditransmisikan ke dalamnya sama sekali. Lupakan saja, sekarang bukan waktu yang tepat untuk memulai perang. Ayo buka alam asura dulu. Saat dia berbicara, sosok Tian Mozun melintas dan menghilang tanpa jejak. Menyentuh lokasi di mana dia dipukul, wajah Zenwu Zizun muram, dia berdiri di langit berbintang, bermeditasi untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang tidak diketahui, Zenwu Zizun berbalik dan menghilang. Tidak ada luka, sepertinya itu tidak diragukan lagi adalah pelindung bagian dalam dari wadah suci. Di langit berbintang, suara samar datang dari bidak catur hitam yang melayang, dan kemudian, bang, bidak catur hitam itu meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Bintang Zenwu, Aula Zenwu. Engah. Di ruang dalam Aula Zenwu, sosok Zenwu Supreme muncul, seteguk darah menyembur keluar. Zenwu Supreme pucat. Ini adalah senjata haus darah yang sombong. Baju besi bagian dalam dari ikan mas kekaisaran hanya dapat memblokir 90% dari kekuatan. Faktanya, Zenwu Supreme tidak menipu Tian Mozun. Pelindung bagian dalam dari senjata suci yang ada padanya memang merupakan produk yang cacat, dan alasan mengapa dia mengusulkan untuk bertukar pikiran adalah untuk menggunakan sifat mencurigakan Tian Mozun agar pihak lain tidak berani bertindak gegabah. Adapun tembakan terakhir, Zenwu Supreme sudah memperkirakan bahwa Tian Mozun pada dasarnya curiga dan pasti akan mencobanya, tetapi Zenwu Supreme tidak menyangka bahwa tembakannya begitu cepat. Tampaknya Tian Mozun telah memanfaatkan lebih banyak potensi senjata haus darah. Setan itu ambisius. Dalam waktu dekat, tidak pantas berperang. Kita hanya bisa membuka alam asura. Zenwu Supreme menghela nafas, mengatakan bahwa umat manusia sangat berbakat, tetapi siapa yang tahu bahwa umat manusia telah berjalan di atas tali, dan begitu ada situasi di mana tidak ada koneksi, itu akan sepenuhnya ditekan oleh ras iblis. Kali hingga saat ini, umat manusia mungkin berada di atas angin, tetapi tidak pernah berada di atas angin mutlak. Dunia sura mungkin sebuah kesempatan. Saya harap saya tidak menggali kuburan saya sendiri. Ye Chen gagal mundur selama 500 tahun, dan pada tahun ke-360, alam asura dibuka. Pergi dan rasakan dunia sura yang legendaris. Pada hari ini, Ye Chen bergegas ke alam spiritual bersama Murong Qingcheng. Domain spiritual, domain bintang kehidupan tempat tinggal leluhur Wuling, hanya berukuran sekitar 1/20 dari domain bintang harimau putih. Sayangnya, alam asura kebetulan berdekatan dengan domain spiritual. Melihat sekeliling, gerbang perunggu setinggi ratusan miliar mil berdiri di langit berbintang. Dibandingkan dengannya, planet yang hidup sangat kecil, dan dibandingkan dengannya, planet biasa seperti debu. Gerbang perunggu berkarat, dan portal telah dibuka, dan di dalamnya ada pusaran merah. Ini gerbang sura, sangat besar. Saya tidak pernah membayangkan bisa melihat gerbang asura dan memasuki alam asura dalam hidup ini. Hidup ini tidak sia-sia. Dikatakan bahwa di arena dunia asura, setiap kali kamu memenangkan permainan, kamu bisa mendapatkan setetes mata air sura. Aku tidak datang ke sini untuk melihatnya. Dengan mata air sura, aku akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi yang tertinggi di masa depan. Segera setelah dunia sura dibuka, ada aliran orang yang tak ada habisnya dari lapisan ke-8 alam hidup dan mati, setan, manusia, roh jahat, yaksa. Tanda tanya, raksasa, barbar, roh, alam semesta langit berbintang, lapisan ke-8 kehidupan dan kematian dari berbagai ras pada dasarnya, semua peserta bergegas, termasuk pendatang baru yang baru saja memasuki surga ke-8 kehidupan dan alam kematian, dan semi dimuliakan yang telah mengembara di puncak surga ke-8 kehidupan dan alam kematian selama puluhan ribu tahun.
Meskipun yang pertama adalah untuk mendapatkan pengetahuan dan mengenal yang kuat di dunia, ada juga orang-orang ambisius yang ingin memenangkan beberapa permainan di dunia sura dan mendapatkan beberapa tetes mata air sura untuk meletakkan dasar bagi masa depan, sementara yang terakhir adalah untuk menembus batas umur, untuk menjadi yang tertinggi. Ada terlalu banyak orang tua dan monster tua dari semua ras yang berhenti di puncak penguasa semu. Tidak ada yang mau mati. Hanya ada dua cara untuk tidak mati. Yang tertinggi, dibandingkan, yang terakhir tidak diragukan lagi lebih menarik. Lagi pula, harta yang meningkatkan umur terlalu sulit ditemukan, dan jika ditemukan, mungkin tidak dapat meningkatkan umur selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa ketika alam Asura dibuka, semua monster tua tidak dapat menahan diri untuk bergegas, masih belum diketahui apakah orang-orang muda yang menempati daftar yang dihormati semu dapat menahan dampak dari orang-orang tua. Memanggil, memanggil, memanggil. Satu demi satu siluet berterbangan ke gerbang perunggu, seperti ngengat menuju nyala api. Ada begitu banyak orang. Melihat kerumunan besar kaisar di luar gerbang perunggu, Murong Qingcheng mengerutkan kening. Mata air Asura sulit didapat, dan tidak ada yang akan menyerah. Adapun mata air Sura, Ye Chen juga pasti mendapatkannya. Setelah 360 tahun berlatih, kultivasinya telah mencapai puncak ke-8, surga hidup dan mati, dan fondasinya sangat kuat. Di bawah kondisi kekuatan eksternal, dia pasti akan menjadi yang tertinggi dalam 1000 tahun. Jika dia mendapat cukup mata air Sura, kali ini bisa sangat dipersingkat. Anda harus tahu bahwa fungsi terbesar mata air Shuro adalah untuk memperbaiki pondasi. Kaisar Roh Giok ada di sini, sungguh aura tirani. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari kerumunan. Ye Chen melihat dengan saksama. Saya tidak tahu kapan, ratusan ribu mil jauhnya, beberapa anak muda muncul. Pemuda di kepala itu tinggi dan lurus, dan ujung serta sudut tubuhnya sangat keras, seolah-olah dia dipotong dengan pisau dan kapak. Kesembilan di daftar Jade Spirit Emperor Zun Zun, seorang super jenius dari Spirit Rache. Ayo masuk dulu, Ye Chen berkata kepada Murong Qingcheng. Kebaikan. Murong Qingcheng mengangguk. Suara mendesing. Keduanya menembak pusaran merah di gerbang perunggu bersama. Menarik. Melihat punggung Ye Chen, Yu Ling Huang tersenyum. Kaisar Roh Giok, saatnya bagimu untuk memperbaiki namamu dengan pembukaan alam Asura. Pria muda di sebelah Jade Ling Huang memujinya. Jangan meremehkan orang lain, dunia ini sangat besar, tidak ada yang bisa menjamin dia akan selalu menjadi nomor satu. Jade Ling Huang berdiri dengan tangan di belakang dan berkata dengan ringan. Pemuda lain berkata avatar jiwa giok Anda telah mencapai tingkat ke-7, kecuali beberapa orang, yang lain bahkan mungkin tidak dapat menyakiti Anda. Tubuh sejati jiwa giok, salah satu dari 3 seni bela diri pelatihan tubuh utama Lingzu, jauh lebih buruk daripada tubuh emas 9 putaran, tetapi tidak boleh diremehkan. Jika dibudidayakan hingga ekstrim, bahkan lubang hitam sungguhan pun bisa sulit dihancurkan. Kita akan tahu kapan waktunya tiba. Jade Ling Huang tidak mengambil hati kata-kata pihak lain, berdiri tegak dan melihat jauh, bagaimana mungkin seekor katak di dasar sumur melihat kemegahan di luar. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang datang ke lapisan ke-8 kehidupan dan alam kematian di depan gerbang Sura. 3 kelompok anak muda berasal dari ras iblis, kelompok pertama adalah pemuda berkepala serigala, kelompok kedua adalah Queen of Godbless, dan kelompok ketiga adalah pemuda berambut hitam panjang, yang memiliki aura teror dan paksaan orang mengira yang maha kuasa akan datang. Pria muda dari klan roh jahat dengan pedang salib raksasa di punggungnya memberi kesan mendalam kepada orang-orang. Matanya mengamati kerumunan, dan tidak ada yang berani saling memandang. Seolah-olah tatapan pihak lain tidak bisa hanya melihat melalui rahasia hati setiap orang, tetapi juga nasib mereka tiba. Seorang kaisar pedang muda yang mengenakan jubah hitam muncul dari klan Yasha. Raksasa emas muda dari keluarga raksasa, raksasa dengan 2 kepala dan 4 tangan. Selain kuasa venerabel muda yang menakutkan, beberapa monster tua bahkan lebih mengejutkan. Tidak ada yang tahu mengapa ada begitu banyak monster tua. Beberapa monster tua bahkan dikabarkan mati. Orang tua yang menangis darah telah hidup selama 120.000 penuh bertahun-tahun. Orang-orang tua telah keluar dari gunung satu demi satu. Tidak apa-apa, teknik penguburan pedangku hanya kekurangan seseorang untuk mengorbankan pedang. Bone Sword Emperor memandang seorang lelaki tua yang menjadi terkenal sebelum dia, dengan seringai di sudut mulutnya. Dalam 360 tahun terakhir, dia telah mengembangkan teknik pedang penguburan ke tingkat yang lebih tinggi, dan dia sudah bisa menunjukkan adegan kelopak jatuh. Selain itu, Bone Escape Light Slash dan Bone Time Swordsmanship miliknya juga telah mencapai level baru, dan dia yakin bisa mengalahkan Ye Chen asli dengan satu pedang. Melalui pusaran merah,
Ye Chen dan Murong Qingcheng datang ke arena yang sangat luas. Arena tidak dapat melihat tepi sama sekali. Momentum yang luas sudah cukup untuk membuat orang sombong menjadi tenang. Di bawah kuasa Tuhan di depan mereka, manusia hanya bisa menundukkan kepala, yang tidak memalukan. Arena tersebut agak mirip dengan versi yang diperbesar dari arena Romawi. Di sekitar auditorium terdapat sosok-sosok yang padat, tanpa kecuali, semuanya dari tingkat ke-8 hidup dan mati. Kamu Chen. Suara Su Jing terdengar. Ayo pergi ke sana. Ye Chen melihat Su Jing, dan duduk di sebelah Su Jing, sesepuh agung klan naga, Kaisar Naga Tiguk-guk, Kaisar Naga Jinhe, Kaisar Naga Jinjia, dan lainnya. Melihat Ye Chen, Kaisar Naga Tiguk-guk dan yang lainnya sangat tersentuh. Pemuda yang masih sangat lemah di depan mereka kini telah menjadi eksistensi yang mereka hormati. Harus dikatakan bahwa waktu dapat mengubah segalanya. Di atas arena terdapat jam pasir raksasa yang digantung, pasir di atas terus mengalir ke bawah, saat pasir mengalir keluar, itulah awal dari arena. Ada senyuman di sudut mulut Ye Chen. Dia melihat Du Gujue dan yang lainnya. Dia tidak tahu bagaimana kemajuan mereka dalam beberapa ratus tahun terakhir. Ketika mereka mencapai level mereka, celah yang tampak besar pada awalnya sebenarnya adalah tidak terlalu besar, tergantung potensi individu. Ye Chen tidak yakin berapa banyak kaisar dari berbagai ras bertambah, tapi dia bisa melihatnya sekilas saat melihat arena yang ramai. Arena berbentuk corong jelas dibagi menjadi beberapa kubu, yaitu ras iblis, ras roh jahat, ras Yasha, ras manusia hijau dan ras aliansi ras iblis lainnya, ras manusia, ras raksasa, ras barbarian dan ras aliansi ras manusia lainnya. Selain itu, yang tersisa adalah beberapa ras netral yang belum menyatakan posisinya, seperti ras roh, ras ekor, ras hantu, Del. Ye Chen, kamu sudah tiba. Tiba-tiba, suara Jin Yihuang datang tidak jauh dari sana. Aura Jin Yihuang hari ini lebih baik dari sebelumnya, dan matanya tenang dan percaya diri jelas. Dalam 360 tahun terakhir, kemajuannya tidak sedikit atau dua. Baru saja datang ke sini belum lama ini. Ada beberapa tempat di samping Ye Chen, dan dia mengulurkan tangannya untuk mengundangnya. Duduk di sebelah Ye Chen, Jin Yihuang tersenyum dan berkata awalnya saya berencana untuk berkumpul 500 tahun kemudian, tetapi saya tidak menyangka itu akan menjadi 140 tahun sebelumnya. Ini sangat hidup. Hampir semua kaisar dan kuasi yang mulia dari semua ras telah datang. Ini sangat hidup. Ye Chen mengangguk. Ada semakin banyak orang di auditorium. Dilihat dari kecepatan jam pasir, butuh 3 hari untuk mengeringkannya. Keesokan harinya, Yan Qingxuan datang. Di hari ketiga, Ah Jiu dan Leng Feifei datang. Segera, itu adalah pagi hari keempat. Di atas tengah arena, jam pasir raksasa mengeringkan jejak pasir terakhir. Saat pasir mengering, mata air muncul di kehampaan tanpa alasan. Mata air itu berwarna merah muda dan jernih, seolah diukir dari satu bagian utuh berlian merah muda. Mata air merah muda ini membuat mata semua orang menjadi merah. Sama seperti dalam catatan, mata air sura memang berwarna merah muda. Satu tetes mata air sura cukup untuk menyelamatkan mereka dari kerja keras selama 100 tahun. Berapa tetes yang dibutuhkan? Biaya seteguk mata air. Selain mata air Shuro, ada juga loh batu di dalam kehampaan, yang di atasnya tertulis peraturan, kamu boleh berpantang 3 kali. Berpantang 3 kali. Menarik. Ye Chen berpikir. Jin Yihuang tersenyum dan berkata sepertinya kita akan tinggal di arena ini selama 1,5 tahun. Ledakan. Genderang perang yang tidak pernah dibunyikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dibunyikan. Suasana arena tiba-tiba berubah. Panas dipenuhi dengan darah dan pembunuhan. Pada saat ini, kebanyakan orang hanya memiliki kemenangan di mata mereka. Ini akan segera dimulai. Murong Qingcheng juga sedikit terpengaruh oleh atmosfer, telapak tangannya berkeringat, dan aroma samar menguap bersamaan dengan keringat. Desir 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 desir. Sebanyak 18 berkas cahaya merah melesat ke arah auditorium, dan kaisar diselimuti berkas cahaya merah. Muncul di arena pada waktu yang hampir bersamaan, saat ini. Arena gladiator dibagi menjadi 9 bagian, dan 9 pertarungan gladiator dapat diadakan. Membunuh. 9 pertarungan gladiator dimulai pada waktu yang bersamaan. Setelah setengah cangkir teh, hanya 6 dari 18 orang yang masih hidup, dan 12 lainnya terbunuh atau mati bersama. Pertempuran tragis membuat banyak orang terbangun. Mata air sura memang bagus, tetapi juga memiliki kehidupan. Nikmati saja dia. Suara genderang perang sebelumnya begitu jahat hingga benar-benar dapat memengaruhi pikiran mereka. Saya abstain. Babak kedua pertempuran gladiator dimulai, dan 2 orang abstain. Merasakan suara mereka,
sinar merah memindahkan mereka kembali ke auditorium. Adapun lawan mereka yang menang tanpa perlawanan, mereka bisa langsung mendapatkan setetes mata air Shuro. Babak kelima pertempuran gladiator. Hati Ye Chen menegang. Kali ini ada Murong Qingcheng. Untungnya, lawannya tidak terlalu kuat, dan kultivasinya hanya di tengah-tengah lapisan ke-8 alam hidup dan mati. Tanpa kejutan atau bahaya, Murong Qingcheng memenangkan kemenangan, karena lawannya adalah umat manusia. Karena itu, dia menyelamatkan nyawanya, tentu saja dia bisa abstain 3 kali, tapi selama dia tidak abstain, dia akan langsung diusir dari alam Asura jika kalah. Apakah ini mata air Sura? Melihat tetesan mata air Sura seperti berlian merah muda di telapak tangan Murong Qingcheng, Ye Chen melepaskan kekuatan jiwanya. Dia ingin menganalisisnya, tetapi tidak peduli seberapa hebat kekuatan jiwanya, dia masih tidak dapat menganalisis misteri mata air Sura, karena semua esensi di dalamnya terkunci. Selain itu, mata air Sura terkontaminasi dengan sumber Murong Qingcheng, nafas kehidupan, tidak ada cara untuk mentransfernya, hanya Murong Qingcheng yang bisa menggunakannya. Ambil dulu, kata Ye Chen. Ini baik. Dengan jentikan telapak tangan Murong Qingcheng, mata air Sura meleleh dan menyatu dengan tubuhnya. Dengan kilatan lampu merah, tanpa alasan, aura Murong Qingcheng sedikit meningkat, dan fondasinya menjadi lebih stabil, beberapa pengotor sihir yang tidak berguna langsung menguap, dan beberapa pengotor spiritual juga terhapus. Seperti yang diharapkan dari mata air Sura. Melihat perubahan Murong Qingcheng di matanya, Ye Chen menghela nafas dalam hatinya. Setetes mata air Sura tampaknya tidak terlalu efektif, tetapi dapat menghemat kerja keras selama 100 tahun. Tentu saja, ini adalah kerja keras selama 1 abad untuk orang biasa. Untuk Murong Qingcheng dapat dikatakan bahwa dengan warisan mawar tertinggi, itu akan memiliki efek seperti itu dalam 20 atau 30 tahun, untuk Ye Chen, mungkin hanya 10 tahun. Sebelum Anda menyadarinya, 3 bulan telah berlalu. Auditoriumnya jauh lebih jarang, ada yang langsung dibunuh, ada yang setengah mati diusir dari alam Asura, dan untungnya mereka abstain 3 kali. Selama 3 bulan ini, jumlah orang di auditorium turun tajam menjadi hanya 1% dari aslinya, namun tentu saja jumlahnya masih cukup banyak. Selama periode ini, Ye Chen berpartisipasi dalam 10 pertarungan gladiator, memenangkan 10 pertarungan, dan menerima total 10 tetes mata air Sura. 10 tetes mata air Sura membuat fondasi Ye Chen begitu kuat sehingga tak terbayangkan. Basis kultivasinya telah mencapai puncak surga ke-8 hidup dan mati, dan ada kemungkinan menjadi yang tertinggi kapan saja. Tentu saja, menjadi yang tertinggi tidak hanya membutuhkan fondasi yang kuat, tetapi juga persepsi yang lama tentang jalan surga. Jika tidak, bahkan jika Anda dapat mencapai alam tertinggi, Anda akan diretas sampai mati oleh alam semesta. Tidak mudah menjadi makhluk tertinggi, jika tidak, tidak akan ada begitu banyak barang antik tua yang tersangkut di ambang pintu ini. Kemajuan Murong Qingcheng lebih besar dari Ye Chen. Dia telah menerima total 12 tetes mata air Sura, dan fondasinya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Tidak ada bahaya yang tersembunyi. Saat ini, basis kultivasinya juga telah mencapai tahap akhir dari surga ke-8 kehidupan dan kematian, dan dia hanya selangkah lagi dari puncak. Saya percaya bahwa selama keberuntungan tidak buruk, mencapai puncak surga ke-8 kehidupan dan kematian sudah dekat. Bersenandung, seberkas cahaya merah menyelimuti Ye Chen, dan saat berikutnya, Ye Chen muncul di tengah arena. Lawannya adalah seorang lelaki tua berambut darah, semi terhormat dari klan Yasha. Junior, jika kamu jatuh ke tangan orang tua itu, kamu akan mati. Melihat bahwa Ye Chen tidak berpantang, ekspresi muram melintas di wajah lelaki tua berambut darah itu. Dia tahu identitas Ye Chen, dan sangat senang membunuh orang jenius seperti itu. Mungkin eksekutif klan Yasha akan memberinya hadiah seumur hidup meningkatkan harta. Ini akan menjadi nasib buruk bagi pria bernama Ye Chen ini. Tulang darah bukanlah yang terhormat. Pria tua tulang darah menjadi terkenal sangat awal, dan usianya hampir 90.000 tahun ini. Kuasa Zun umum sama sekali bukan tandingannya. Jika dia tidak mengasingkan diri dalam beberapa tahun terakhir, dia pasti akan melakukannya tempat di daftar kuasa Zun. Tentu saja, kaisar dari ras lain dia tidak tahu bahwa Ye Chen memiliki gelar kaisar pedang, kalau tidak dia tidak akan mengatakannya. Mati, telapak dewa tulang darah. Pria tua tulang darah itu menamparkan Ye Chen dengan telapak tangan, berlapis-lapis cetakan telapak tangan seperti lautan darah. Kaulah yang mati. Ye Chen mencabut pedangnya dan menggoyangkannya sedikit. Tiba-tiba, ruang dan waktu di depannya terpotong jutaan keping, dan tubuh lelaki tua tulang darah itu tampak hancur berantakan, berubah menjadi warna darah yang tak terhitung jumlahnya, kotak. Setelah 360 tahun berlatih,
Ye Chen menemukan lebih dari 9.000 celah dalam luka kematian, dan menghapus celah ini. Pemotongan kematian adalah pemotongan kematian yang sebenarnya, dan miliaran kali lebih akurat daripada pisau bedah yang paling akurat. Di mata Ye Chen, lelaki tua tulang darah itu hanyalah mayat yang menunggu untuk dibedah di meja bedah. Mengulurkan tangannya dan menghisapnya, cincin roh lelaki tua tulang darah itu jatuh ke tangan Ye Chen di arena. Kekayaan pecundang mungkin tidak lebih buruk dari mata air Shuro. Itu terlalu dibesar-besarkan. Aku ingat putra ini berumur kurang dari 600 tahun. Biarkan dia menjadi sombong sebentar, dan ketika dia bertemu lawan yang kuat, dia akan mati. Itu benar, Kaisar Iblis Surgawi, Kaisar Naga Bersayap 4, Permaisuri yang diberkati Tuhan, dan Kaisar Serigala dari ras iblisku dapat membunuh salah satu dari mereka. Selain itu, beberapa senior tua juga sangat tak terduga. Kamu hanya Chen tidak layak. Sebutkan. Semua ras telah mendengar tentang bakat dan kecerdasan Ye Chen, dan Raja Lik bahkan telah meramalkan masa depannya, tetapi sayangnya, beberapa rencana pembunuhan telah gagal. Pikiran Ye Chen, tentu saja, membuka alam Asura tidak sepenuhnya untuk berurusan dengan Ye Chen. Ye Chen hanyalah salah satu faktor kecil, dan itu tidak dapat memengaruhi hati semua orang. Dengan contoh lelaki tua tulang darah, banyak semi dimuliakan langsung memilih untuk menyerah saat menghadapi Ye Chen. Apalagi Kaisar, Ye Chen bisa membunuh mereka dengan sekali tarikan napas. Bukan hanya Ye Chen yang mempesona, beberapa kuasa Zun yang kuat mulai menonjol, ada kuasa Zun muda, ada kuasa Zun tua, dan kemudian, semakin kuat mereka yang tersisa. Jumlah orang jauh lebih sedikit. Jin Yihuang melihat sekeliling, dan menemukan Kaisar Zun Zun yang tetap berada di auditorium. Sudah kurang dari 1000. Ye Chen berkata pertarungan gladiator yang sebenarnya dimulai sekarang. Kilatan. Sudah setengah tahun sejak mereka datang ke alam Asura, dan auditorium yang ramai akan kehilangan banyak orang setiap hari. Kebanyakan dari mereka abstain 3 kali, diusir dari alam Asura, dan banyak orang meninggal. Di waktu normal, sang mayor ras pasti sangat patah hati. Tapi sekarang semua orang tenang. Karena ketika kematian terlalu sering terjadi, perasaan itu sudah lama mati rasa. Saat jumlah orang turun di bawah 1000, pertempuran di arena mulai menjadi sengit, dan jarang abstain, kecuali perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Hati-hati, jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan abstain. Ye Chen mengingatkan Murong Qingcheng dan Su Jing. Yayasan Murong Qingcheng menjadi semakin stabil, tetapi dalam hal bakat. Lagi pula, ini masih agak pendek, dan sangat berbahaya untuk bertemu seseorang yang berada di urutan teratas daftar semu atau monster tua yang sudah lama terkenal. Adapun entry Su Jing, Ye Chen tidak terlalu jelas, tapi kekhawatiran tidak bisa dihindari. Mulailah pertarungan gladiator. Pada dasarnya akan ada kematian yang sangat kejam. Jangan khawatir, aku tahu. Su Jing mengangguk. Arena tidak lagi terbagi, dan telah menjadi situasi 1 lawan 1. Kali ini, Kaisar Pedang Tulang dan Kuaso Zun kuat dari klan Yaksa muncul di arena. Cobalah teknik pedang penguburanku. Kekuatan lawan sangat kuat. Lusinan putaran pertempuran boros, terlepas dari kemenangan atau kekalahan. Sebagai upaya terakhir, Kaisar Pedang Tulang menggunakan kartu trufnya teknik pedang pemakaman, dan melihat beberapa kelopak jatuh dari kehampaan, lawan tidak dapat bergerak sekaligus, dan terbunuh oleh satu pukulan. Kemajuan Kaisar Pedang Tulang tidak kecil. Teknik pedang penguburan ini 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Jin Yihuang menghela nafas dengan kagum. Segera, itu akan menjadi Kaisar Pakaian Emas. Teknik tongkat emas Jin Yihuang sombong dan tak terbatas, seperti Dewa Perang Emas, menghancurkan lawannya menjadi bubur hanya dengan beberapa tongkat. Selanjutnya, Ye Chen juga melihat kekuatan Du Gujue, Tantai Mingyue, Chu Zongtian dan lainnya. Yang mengejutkan Ye Chen adalah Ah Jiu. 10 seni bela diri terbaik Ah Jiu harus memiliki 10 seni bela diri tertinggi untuk dapat tampil secara ekstrim, tetapi jika benar-benar ada 10 seni bela diri tertinggi, Ye Chen tidak berani mengklaim kemenangan dengan mudah. Ah Jiu saat ini telah menguasai 4 seni bela diri tertinggi belajar, hantu dari 4 seni bela diri utama muncul bersama, dan meledakkan Zun Zun yang berada di peringkat 39 dalam daftar Zun Zun. Ye Chen, pacarmu dalam bahaya kali ini, kenapa kamu tidak membiarkan dia abstain? Jin Yihuang berkata kepada Ye Chen. Ye Chen sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Lawan Su Jing adalah daftar kuasi dihormati peringkat ke-26, Kaisar Gila ras manusia hijau di langit berbintang seluruh alam semesta. Daftar kuasi terhormat masih sangat nyata, kecuali beberapa monster tua yang belum lahir untuk waktu yang lama dan pendatang baru yang baru muncul dalam beberapa tahun terakhir. Semu kehormatan teratas semuanya terdaftar,
dan mereka berada di peringkat 26, yang membuktikan bahwa Kaisar Gila dari ras hijau tidak sia-sia, lagi pula, Kaisar Emas hanya 24. Tapi Ye Chen tahu kadang-kadang, dia tidak bisa membuat pilihan untuk Su Jing, dan semuanya masih bergantung padanya. Naga emas dari klan naga pasti rasanya sangat enak. Kuang Huang sangat tinggi, berdiri di sana, seperti Hulk, ototnya memberinya perasaan yang tidak bisa dihancurkan dan kuat, dan matanya penuh kekejaman dan keliaran dibandingkan dengan Kuang Huang, sosok Su Jing sangat mungil, membentuk kontras yang mencolok. Kaisar Gila telah memakan daging naga dari naga perak dan naga perunggu, dia tidak ingin saling memakan mentah-mentah di arena. Belum tentu, orang ini gila. Di kamp manusia hijau, beberapa orang semu sedang mengobrol dengan jahat. Mendengar kata-kata pihak lain, Su Jing tidak marah, tetapi matanya berangsur-angsur berubah menjadi kemasan. Panggilan. Dengan kilasan sosoknya, Su Jing berlari lurus ke arah lawan, ki yang kuat membentang jauh dan jauh di belakangnya, dan akhirnya berubah menjadi ki bergerak naga, ada naga berenang di mana-mana, dan ruang dan waktu sepertinya mengalir. Keahlian unik tertinggi Long Xiang Taiksu. Trik kecil, lihat awanku bergerak ke segala arah. Kaisar Gila berteriak dengan keras, waktu dan ruang di sekitarnya berubah dan terus menyusut, sehingga jangkauan gerakan dan gerakan Su Jing menjadi semakin sempit, merasa cukup terkendali. Battle Godfish, kalahkan. Ketika naga itu berada di laut, Kuang Huang tidak ada hubungannya, tetapi jika naga itu terjebak di rawa, Kuang Huang punya solusinya, dia mengunci sosok Su Jing dan meninju dengan tinju merah. Ledakan. Pada saat kritis, Su Jing memblokir pukulan merah dengan Long Xiang Prajna Palem, tetapi dia sendiri juga terguncang oleh ruang dan waktu. Berjalan dengan langkah besar, Kuang Huang mendatangi Su Jing dalam 3 langkah, dan mengangkat telapak tangannya yang hijau ke langit, yang menjadi lebih besar dari gunung, dia ingin memenjarakan Su Jing. Perubahan ruang dan waktu yang terkandung di Futianshu tidak lebih lemah dari Sifang Yundong, asalkan diselimuti seperti burung di dalam sangkar atau binatang buas di kebun binatang, tidak ada yang bisa melarikan diri. Kondisi Su Jing saat ini tidak jauh lebih baik daripada burung di dalam sangkar, dan menjadi sulit bernapas. Melihat pemandangan ini, Ye Chen menahan dan mengepalkan sandaran tangan dengan erat, dan sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Aura menakutkan ditekan di tubuhnya, seperti gunung berapi yang akan meletus. Napas Chen tidak bisa menahan menggigil, itu sangat menakutkan, dia bertanya-tanya jika ada binatang purba yang tersembunyi di tubuh Ye Chen. Secara alami, Kuang Huang tidak bisa merasakan aura menakutkan Ye Chen. Dengan perlindungan aturan lapangan Sura, dia tidak khawatir tentang orang lain yang menerobos masuk. Pada saat ini, di matanya, hanya Su Jing yang terpojok. Tangan yang mengikat langit berangsur-angsur mengencang, dan Kuang Huang sepertinya telah melihat Su Jing dihancurkan. Pegang kepala tinggi-tinggi. Tiba-tiba, nyanyian naga bernada tinggi meletus, dan cahaya keemasan yang menyilaukan hampir merobek langit dan bumi. Saat berikutnya, kepalan putih dan halus penuh kesombongan meledak. Dengan kemajuan kepalan emas, waktu dan ruang terdistorsi, dan tangan yang mengikat langit medan gaya ruang waktu yang diciptakan hancur, seolah-olah tinju emas ini memiliki kekuatan untuk menembus segalanya. Tinju naga suci. Dan itu bukan tinju naga suci urutan ke-8. Juga bukan tinju naga suci Orde 9 biasa. Itu adalah tinju naga suci median tingkat ke-9. Tinju naga suci pamungkas hanya sedikit lebih buruk daripada seni bela diri tertinggi yang benar-benar sempurna, dan tinju naga suci median tingkat 9 masih jauh dari batas, tetapi di bawah tertinggi, yang dapat mempraktikkan seni bela diri tertinggi dengan sempurna, bahkan jika Ye Chen, yang masih jauh dari mampu melakukannya, dan hanya bisa mendekatinya secara bertahap, sehingga kekuatan tinju naga suci tingkat menengah tingkat 9 dapat dilihat. Satu pukulan menembus tangan Kaisar Gila yang mengikat langit, rambut Su Jing berubah menjadi emas, dan saat dia melangkah maju, kekuatan tak terlihat berubah menjadi awan emas di bawah kakinya, mendukungnya untuk bergerak maju dan mendapatkan momentum untuknya. Boom, yang kedua ke-9 tinju naga suci tingkat menengah datang, dan ruang dan waktu berubah menjadi emas. Pertempuran tinju dewa. Kaisar Gila berteriak, dan menyambutnya dengan tinju merah. Ledakan. Ledakan yang mengerikan itu mendistorsi ruang dan waktu, dan beberapa hukum ruang dan waktu bahkan pecah, begitu orang-orang semu biasa mendekati jangkauan ledakan. Ini akan segera dihancurkan oleh badai ruang waktu, ini adalah pertarungan antara kuasi dimuliakan teratas. Tapak-tapak. Kaisar Gila mundur 3 langkah. Tampaknya dia kalah dari tinju naga suci Su Jing. Tidak mungkin, tinju Zhan Tianshen. Kaisar Gila tidak percaya pada kejahatan, dan membombardir lagi tanpa ragu-ragu. Kali ini, Kaisar Gila mundur 7 langkah penuh. Ketiga kalinya, 100 langkah.
Untuk keempat kalinya, dia dikirim terbang keluar dengan darah muncrat dari mulutnya. Sebuah pembalikan besar, Kaisar Gila benar-benar kalah dari wanita ini. Ini harusnya tinju naga suci tingkat menengah tingkat ke-9. Itu normal bagi Kaisar Gila untuk kalah. Aku tidak tahu bagaimana Kaisar Gila akan berakhir. Jika dia hanya memiliki kemampuan ini, dia akan dipukuli sampai mati. Ada banyak diskusi di antara penonton. Orang menyebalkan. Jangan remehkan aku. Kuang Huang benar-benar marah. Kembalinya Su Jing di luar dugaannya, tapi dia tidak akan pernah membiarkan dirinya gagal. Kamu tidak punya kesempatan. Ada gumpalan napas emas. Berasal dari Su Jing, di bawah tekanan Kaisar Gila, dia menerobos batas. Tinju naga suci berbeda dari seni bela diri tertinggi. Setiap kali Anda meningkat sedikit, Anda akan memiliki pemahaman baru tentang penggunaan kekuatan. Pada saat ini, bahkan jika Su Jing tidak menggunakan tinju naga suci median tingkat 9, dia akan jauh lebih kuat dari sebelumnya, karena dia bisa menggunakan kekuatannya yang terbatas untuk mengerahkan lebih banyak kekuatan. Awan bergerak ke 10 arah. Kaisar Gila menamparkan Su Jing dengan tangannya yang besar, dan waktu serta ruang terdistorsi, runtuh. Desir. Su Jing sekali lagi menampilkan teknik gerakan Longxiang Taixu, teknik gerakan Longxiang Taixu saat ini. Itu menjadi semakin tak terduga, dan gerakan awan Kaisar Gila ke segala arah tidak bisa lagi mengunci Su Jing. Ledakan. Berbalik, Su Jing muncul di belakang Kuang Huang, dan memukul rompinya dengan pukulan. Ini belum berakhir, puluhan Su Jing muncul ke segala arah pada saat bersamaan, dan bersamaan dengan itu, puluhan tinju emas menghantam Kuang Huang. Kaisar Gila tampaknya telah menjadi sarang lebah, cahaya keemasan yang intens keluar dari tubuhnya. Ketika cahaya itu meledak hingga batasnya, seluruh tubuh Kaisar Gila meledak dan berubah menjadi abu terbang. Kaisar Gila yang menduduki peringkat 26 dalam daftar semu, mati. Selamat. Ye Chen dari dinasti pakaian emas tersenyum, merasa sedikit iri di hatinya, di level mereka, selain ingin menjadi kuat sendiri, mereka juga ingin mencari pasangan yang kuat yang mereka sukai. Baru pada saat Su Jing menang, Ye Chen menghela nafas lega. Siapa wanita ini? Dia sangat kuat. Jika Su Jing sudah membuat mata orang bersinar, maka penampilan Yan Qingxuan mengejutkan semua orang. Lawannya tidak lemah, sebaliknya, dia sangat kuat, monster tua dari klan iblis, tetapi di tangan Yan Qingxuan, dia bahkan tidak bisa mendukung 3 gerakan. Lambat laun, jumlah orang di auditorium turun menjadi sekitar 500, dan Murong Qingcheng abstain sekali. Di arena gladiator, Ye Chen menghadapi seorang pendekar pedang, yang merupakan pendekar pedang ke-7 peringkat 27 dalam daftar semu, dan seperti Ye Chen, dia berasal dari ras manusia. Mungkin aku bukan lawanmu, tapi aku tidak akan abstain. Sebagai umat manusia, Qijue Swordsman secara alami tahu bahwa Ye Chen telah memenangkan gelar Kaisar Pedang, jadi dia mungkin bukan lawannya. Ye Chen berkata kalau begitu mari kita belajar satu sama lain. Hati-hati, pendekar Qijue tidak berani ceroboh, dan langsung melepaskan medan pedangnya bidang pedang Qijue, lalu mengayunkan pedang panjangnya, dan 7 lampu pedang terbang ke arah Ye Chen. Ye Chen tahu bahwa pedang ini tidak sesederhana itu. Benar saja, 7 lampu pedang berubah di udara, dari 7 menjadi 49, dan 49 menjadi 343 saat mendekati Ye Chen. Lampu pedang itu luar biasa, dan kekuatan masing-masing adalah sangat berbeda vulgar, mengandung misteri transformasi yin dan yang, orang-orang terhormat semu biasa dapat dipenggal menjadi darah oleh ribuan lampu pedang jika mereka tidak berhati-hati. Dalam hal perubahan, Ye Chen lebih dari 100 kali lebih kuat dari pendekar pedang Qijue, jadi sepertinya terlalu mudah untuk menghentikan gerakannya. Dengan jentikan pergelangan tangan, bayangan pedang terisi, dan semua lampu pedang menyala langsung dibatalkan, membuatnya sulit untuk maju. Bawa aku langkah lain, 7 hati dan 7 pedang bunga 1000 absolut. Teknik pedang mendalam yin yang diubah menjadi teknik pedang ruang waktu, dan pendekar pedang Qijue menghilang tiba-tiba, ke segala arah. Cahaya pedang seperti hujan, dan cahaya pedang seperti hujan berubah menjadi lebih banyak lampu pedang di bawah distorsi ruang dan waktu, sehingga nanti, ratusan juta lampu pedang tenda itu berubah menjadi tudung, menutupi Ye Chen di dalamnya. Ilmu pedang yang sangat kuat, tapi sayangnya, dia bertemu Ye Chen. Kaisar pakaian emas diam-diam menyesali bahwa pendekar Qijue sangat kuat, dan meskipun dia sangat percaya diri untuk mengalahkannya, itu tidak akan terlalu mudah, dan ada kemungkinan untuk kembali. Langkah yang luar biasa, 7 hati dan 7 pedang bunga 1000 mutlak. Anehnya, Ye Chen tidak melawan, tetapi bertahan dengan ilmu pedang 5 elemen, karena dia ingin menyerap esensi dari 7 hati dan 7 absolut Wan Huajian,
dan jika dia tidak dapat menggunakannya sekarang, itu tidak berarti dia tidak akan bisa menggunakannya di masa depan. Inti dari ilmu pedang semacam ini jarang terjadi. Tidak peduli seberapa aneh pedang Kixin Kijue Wanhua itu, sulit untuk menembus ilmu pedang 5 elemen Ye Chen. Jika pendekar pedang Kijue tahu bahwa Ye Chen hanya menggunakan 1% dari kekuatan ilmu pedang 5 elemen, saya tidak tahu apa yang akan dia pikirkan. Akhirnya, kekuatan Kixin Kijue Wanhua Jian habis, dan pendekar pedang Kijue itu menghela nafas dan menyingkirkan pedangnya. Kamu layak menjadi kaisar pedang, aku tidak dirugikan untuk kalah. Akan ada kesempatan untuk belajar satu sama lain di masa depan. Ye Chen sangat menantikan pendekar pedang Kijue, dia dapat merasakan bahwa Kixin Kijue Wanhua Jian hanya dangkal, dan dia berharap lain kali, lawan dapat menunjukkan Kixin Kijue Wanhua Jian 100 kali lebih kuat. Pasti, pendekar Kijue sedikit terkejut dengan antusiasme Ye Chen. Tentu saja, dia sangat bahagia di hatinya. Dia dihargai oleh kaisar pedang saat ini, yang menunjukkan bahwa ilmu pedangnya masih pantas untuk dilihat. Ye Chen tidak tahu bahwa kata-katanya sangat penting bagi pendekar pedang manusia, meskipun prestasi masa depan 7 pendekar pedang absolut ini tidak bagus, mereka memasuki alam tertinggi dengan lancar karena kata-kata Ye Chen. Sebulan kemudian, jumlah orang di auditorium turun menjadi lebih dari 100. Du Gujue, Chu Zongtian, Tan Tai Mingyue, dan Murong Qingcheng tersingkir satu persatu. Lagi pula, mereka masih terlalu muda untuk bersaing dengan para jenius top yang telah berkultivasi selama ribuan tahun, atau monster kuno yang telah berkultivasi selama hampir 100.000 tahun. Tidak mudah untuk mencapai langkah ini. Du Gujue memiliki kesempatan untuk mengambil langkah lain, tetapi sayangnya dia bertemu dengan tempat ke-13 dalam daftar kuasi dihormati, Ye Jianhuang dari klan Yasha, jadi Du Gujue, yang tidak pernah takut mati dia memilih untuk abstain. Lagi pula, jika perbedaan kekuatan terlalu besar, tidak ada terobosan. Dia tidak takut mati, tetapi dia tidak akan mati. Mantan pendekar pedang Wu Sheng, dan sekarang kaisar pedang Wu Sheng Leng Feifan juga tersingkir. Keberuntungannya bahkan lebih buruk daripada Du Gujue, dan dia langsung berada di urutan kelima dalam daftar kuasi dihormati. Tubuh utama Kaisar Pterosaurus adalah seorang naga iblis, yang tidak hanya memiliki fisik super kuat dari klan naga, tetapi juga memiliki pemahaman yang tidak kalah dengan siapapun. Dia telah abstain 3 kali. 2 kali sebelumnya dia menghadapi kaisar anak dari ras roh jahat dan kaisar serigala dari ras iblis, dan melawan yang kuat dari ras yang bermusuhan, satu-satunya pilihan adalah mati. Ketika jumlah yang tersisa mencapai tepat 100 orang, mata air sura mendidih, dan setiap orang mendapat 10 tetes mata air sura, bisa dibayangkan setelah pergulatan selesai, kultivasi setiap orang akan mencapai batas lapisan kehidupan ke-8 dan alam kematian. Dalam waktu dekat, akan ada sejumlah besar makhluk yang lebih tinggi, premisnya adalah sebelum akhir pertarungan gladiator, Anda tidak bisa mati. Jika Anda mati, Anda tidak akan memiliki apa-apa. Semakin sulit, orang-orang tua ini bersembunyi sangat dalam. Ekspresi kaisar pakaian emas tidak sesantai hari-hari sebelumnya. Tak satu pun dari 100 orang yang tersisa mudah diprovokasi, baik Zunzun yang terkenal di daftar Zunzun, atau monster tua yang tidak dilahirkan di dunia, beberapa monster tua yang bersembunyi dalam-dalam, dan akhirnya sangat mudah untuk waspada. Lagi pula, sebelum mengetahui kekuatan umum lawan, saya selalu ingin mencobanya dan tidak akan mudah menyerah. Di antara orang-orang tua, ke-6 orang itu harus diperhatikan. Yan Qingxuan tiba-tiba menunjuk ke-6 lelaki tua dari setiap kam. Oh, Jin Yihuang memandang Yan Qingxuan dengan heran, tidak tahu dari mana kepercayaan pihak lain berasal. Ye Chen berkata benar untuk mempercayainya. Cara misteriusnya melibatkan takdir. Seharusnya tidak sulit untuk melihat kekuatan umum seseorang. Karena ini masalahnya, aku akan mempercayaimu sekali. Aku tidak tahu berapa banyak dari 6 orang tua ini yang menurutmu bukan tandinganku, tanya Jin Yihuang. Yan Qingxuan berkata orang tua berbaju hitam dan putih dan lelaki tua berbaju kuning tidak terkalahkan. Ketika mereka bertemu, mereka akan segera abstain. 4 lainnya, 3 dari mereka sangat berbahaya. Jika mereka bertemu, mereka harus keluar semua dan bahkan membuat terobosan untuk menang. Yang terakhir kira-kira antara kamu dan kakakmu, tentu saja, aku hanya perkiraan kasar, akan ada sedikit penyimpangan. Raja berpakaian emas hendak berbicara, tetapi matanya tertarik dengan situasi di arena. Ternyata babak baru pertarungan gladiator telah dimulai. Satu sisi adalah kaisar berpakaian ungu dari ras manusia, dan sisi lainnya adalah kaisar berpakaian ungu dari ras manusia, dan sisi lainnya adalah, sayangnya, pria tua berpakaian kuning dari ras iblis yang tidak tahu asalnya. Karena aturan bidang sura, suara penonton tidak dapat didengar di lapangan.
Kaisar berbaju ungu tidak tahu bahwa lelaki tua berbaju kuning itu sangat berbahaya, jadi dia tidak memilih untuk berpantang. Yan Qingxuan mengerutkan kening, lelaki tua berbaju kuning itu lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Dia sepertinya merasa bahwa Yan Qingxuan sedang membicarakannya. Dia menoleh dan menatap Yan Qingxuan dalam-dalam, senyum yang tak terduga muncul di sudutnya, alis. Tidak baik. Kaisar Emas ingin mengingatkan Kaisar Ungu, tapi sudah terlambat. Dia hanya bisa berharap apa yang dikatakan Yan Qingxuan salah. Namun, dia sangat mempercayai Ye Chen. Karena Ye Chen mengatakan bahwa cara misterius Yan Qingxuan sangat kuat, maka itu pasti tidak akan palsu. Anak muda, aku tidak ingin membunuh orang. Sayang sekali aku tidak membunuhmu hari ini. Di masa depan, kamu tidak tahu berapa banyak orang dari sukuku yang akan kamu bunuh, berkata kepada Kaisar dengan warna ungu. Kaisar berpakaian ungu sedikit mengernyit, dan dia memiliki firasat buruk di hatinya. Identitas lelaki tua berpakaian kuning ini sepertinya tidak sederhana, tetapi dia belum pernah melihat atau mendengarnya. Siapa kamu? Kaisar berbaju ungu berkata, hanya seorang nelayan di tepi sungai takdir. Pria tua berbaju kuning itu menggelengkan kepalanya dan tidak ingin mengatakan lebih banyak. Bermain trik, terima gerakannya. Kaisar berpakaian ungu berteriak keras, dan dengan kipas ungu di tangannya, ruang dan waktu terdistorsi, berubah menjadi bayangan kipas yang menutupi langit dan menyapu ke arah lelaki tua berpakaian kuning itu. Bersenandung, riak dalam ruang dan waktu beriak seperti air, sosok lelaki tua berbaju kuning itu seperti pantulan di air, bergetar dengan riak, kabur, tetapi ketika bayangan kipas menghilang, pupil Kaisar berpakaian ungu menyusut, dan lawan tidak mengelak atau menghindar, hanya menghindari gerakan uniknya Fan Wu Qiankun. Teknik gerakan macam apa ini? Kaisar berbaju ungu dalam bahaya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam sejak debutnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang memahami arti waktu yang begitu dalam, setidaknya 50%, tidak, mungkin 60%. Perputaran ruang waktu. Bagaimanapun, Kaisar Ungu adalah Kaisar Ungu. Sekarang pertempuran telah diputuskan, dia tidak akan pernah mundur. Energi sejatinya dipompa hingga batasnya. Dalam sekejap, Kaisar Ungu berubah menjadi 4 sosok, dan keempat sosok itu melambaikan kipas ungu mereka satu demi satu dalam sekejap. Angin puyuh ungu menyelimuti pria tua berbaju kuning, dengan kekuatan pemintalannya yang kuat dikombinasikan dengan misteri Yin Yang, sudah cukup untuk membalikkan dunia dan membalikkan ruang dan waktu. Pria tua berbaju kuning itu masih tidak menghindar atau mengelak, sudut mulutnya bergerak sedikit, dan mulai melantunkan mantra. Mendengar nyanyian lelaki tua berbaju kuning, penonton terdiam, semua orang sepertinya telah melihat kedatangan takdir, dan melihat bayangannya sendiri di sungai panjang takdir. Nyanyian takdir adalah Kaisar Lik dari ras iblis. Di sisi manusia, ada keributan. Lik, garis keturunan yang menakutkan, kutukan karena tidak dapat dipromosikan menjadi yang tertinggi seumur hidup juga memungkinkan mereka untuk mendapatkan kekuatan melawan langit. Tetapi garis keturunan Lik jarang meninggalkan alam iblis, dan jarang muncul di mata semua orang. Menurut catatan, puncak Kaisar Lik tidak terkalahkan di bawah yang tertinggi, dan hanya darah Raja Iblis Agung yang legendaris yang dapat mengalahkannya. Ternyata lelaki tua ini adalah Kaisar Lik, tidak heran. Di kamp klan roh jahat dan klan Yasha, beberapa orang cemberut dengan wajah ketakutan. Siapapun yang mendengar tentang Raja Lik akan sangat berhati-hati. Bahkan Raja Pedang Jahat yang menduduki peringkat keempat di kuasi terhormat daftar membuka matanya, dia melirik lelaki tua berbaju kuning itu. Saat nyanyian terdengar, angin puyuh ungu membeku. Pria tua berbaju kuning dengan lembut menyingkirkan angin puyuh ungu, dan berjalan menuju Kaisar berpakaian ungu selangkah demi selangkah. Kaisar berpakaian ungu ingin bergerak, tetapi dia tidak bisa bergerak sedikit pun, jari di depan nyanyian takdir pada akhirnya, lelaki tua berpakaian kuning itu menunjuk ke dahi Kaisar berpakaian ungu. Vitalitas di kedua matanya menghilang, dan Kaisar berpakaian ungu kehilangan semua auranya. Kaisar Lik masih sangat mesum. Kaisar Naga bersayap 4 menghela nafas, garis keturunan Lik sangat misterius di ras iblis. Keluargaku, semakin mesum semakin baik. Kaisar Iblis Surgawi, yang menduduki peringkat kedua dalam daftar semu, menyeringai. Kaisar berbaju ungu sudah mati. Di samping Ye Chen, Kaisar berbaju emas bergumam. Ye Chen menghibur Jin Yi Huang. Dia tahu bahwa 4 semi dimuliakan Zibai Jinxing memiliki banyak persahabatan, dan kematian Zi Huang merupakan pukulan besar baginya. Melirik ke samping pada lelaki tua berbaju kuning yang kembali ke auditorium, Ye Chen diam-diam menggelengkan kepalanya. Nelayan di sebelah sungai takdir memasuki sungai dan tidak lagi melihat nasibnya dengan jelas. Sungai berlumpur akan menenggelamkan dan menelannya. Kaisar pedang tulang sangat kuat. Tepatnya, teknik pedang penguburannya terlalu abnormal.
Kecuali untuk lelaki tua berbaju hitam dan putih dan lelaki tua berbaju kuning, Kaisar Pedang Tulang berada pada level yang sama dengan 4 lelaki tua lainnya, teman-teman, tetapi karena dia adalah kaisar umat manusia, Yan Qingxuan tidak menghitungnya, lagi pula, seorang kaisar manusia tidak akan membunuh seorang kaisar manusia dalam keadaan normal. Giliranku. Seberkas cahaya merah melesat ke arah Jin Yi Huang, dan saat berikutnya, Jin Yi Huang muncul di arena. Lawannya adalah iblis paruh baya yang pendek seperti Monkey. Hati Jin Yi Huang bergetar, dan ekspresinya sangat bermartabat. Setan ini adalah Raja Iblis Flash peringkat ke-20, dari ras iblis, tubuhnya adalah Monkey Iblis Besi, sangat cepat, dan serangannya gila dan aneh, sehingga disebut Raja Iblis Flash. Junior, sialnya kau bertemu denganku, Raja Iblis. Raja Iblis menjilat bibirnya, dan cahaya licik dan kejam melintas di matanya. Berhentilah bicara omong kosong dan terima langkah itu. Tanpa basa-basi, Jin Yi Huang langsung menyerang dengan tongkat. Suara mendesing. Sosok Flash Demon Emperor melintas dan menghilang tanpa jejak. Jin Yi Huang dengan cepat menghentikan langkahnya, kekuatan jiwanya berubah menjadi jaring besar, dan dia mencari-cari. Itu di sini. Merasakan sedikit fluktuasi dalam ruang dan waktu, Jin Yi Huang memegang tongkat di kedua tangan, mengayunkan teknik tongkat emas yang tak tertandingi. Bayangan tongkat emas memasuki kedalaman ruang dan waktu, ding 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 ding, jauh di ruang dan waktu, ada gesekan logam suara tabrakan. Setelah melihat ini, Jin Yi Huang sangat gembira, teknik tongkat emas menjadi lebih ganas, dan bayangan tongkat bergabung seperti tsunami emas. Terlalu lambat, mati untukku. Tiba-tiba, sosok Flash Demon Emperor muncul di belakang kaisar pakaian emas, dan cakar hitamnya yang ganas mencengkeramnya. Dengan embusan, armor kekaisaran Jin Yi Huang tidak bisa menghentikannya sama sekali, dan dia langsung ditarik keluar dari lubang besar, darah terciprat, dan pada saat kritis, Jin Yi Huang berbalik dan mengayunkan tongkatnya ke Flash Demon. Kaisar melompat mundur dan menyapu, Flash Demon Emperor mengerutkan kening. Dengan cakar ini, dia ingin menembus tubuh Jin Yi Huang, tapi dia tidak menyangka reaksi lawan begitu cepat. Dengan kaki kanannya terulur ke mulutnya, Flash Demon King menjilat darah di ujung cakarnya, menyeringai dan berkata, tidak apa-apa, terlalu mudah untuk dibunuh, jadi tidak menyenangkan. Wajah Jin Yi Huang tetap tidak berubah. Kekuatan abadi melonjak di tubuh mereka, dan luka mereka langsung pulih, pada level mereka, selain kekuatan tak terhancurkan yang dibawa oleh tubuh roh di atas tingkat ke-7, yang disebut tubuh abadi tidak berguna sama sekali. Ketika keinginan seni bela diri cukup kuat, keabadian Raja Hidup dan Mati hanyalah sebuah lelucon. Keterampilan tubuh orang ini terlalu kuat, dan teknik tongkat emas tidak berguna baginya. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan teknik tongkat langit, tetapi tidak dapat digunakan sekarang. Itu harus digunakan pada saat dia kendur, dan hasilnya akan ditentukan dalam satu putaran. Pikirkan di sini. Jin Yi Huang memegang tongkat di kedua tangannya dan menari dengan liar. Secara bertahap, lingkaran emas menyelimuti Jin Yi Huang. Teknik emas tertinggi lingkaran emas. Hei, apakah kamu sudah menyerah pada serangan balik? Flash Demon Emperor menunjukkan sedikit keterkejutan, dan segera menghilang ke dalam kehampaan lagi. Ding ding ding. Selama seperempat jam berikutnya, Flash Demon Emperor menyerang kaisar berpakaian emas dari semua sudut, tetapi lingkaran emas kaisar berpakaian emas mulus, tanpa cacat sama sekali. Apakah kamu akan menghabiskannya denganku seperti ini? Flash Demon Emperor tidak lagi bersembunyi di kehampaan, dan berkata dengan marah. Kaisar berpakaian emas berkata dengan nada menghina, menembus pertahananku jika kamu memiliki kemampuan. Kalau begitu akan kutunjukkan padamu. Flash Demon Emperor menjerit panjang, dan seluruh tubuhnya membengkak, dari 1,5 meter menjadi sekitar 3 meter, lengannya kusut dengan otot, seperti lengan besi. Flash Demon Heart Scroll. Hore, lengan membuat penusuk, dan tubuh membuat penusuk, Flash Demon Emperor seperti penusuk besar, berputar dengan gila ke arah kaisar pakaian emas, dengan petir hitam di ujungnya. Flash Demon Heart Scroll milikku telah diolah secara ekstrim, dan aku bisa mengebor lubang hitam. Itu tergantung bagaimana kau memblokirnya. Dengan pemikiran sekilas, penusuk yang diubah oleh Flash Demon Emperor telah mengenai lingkaran emas. Dentang dentang dentang. Pertahanan lingkaran emas sangat buruk, tidak peduli bagaimana Raja Iblis Flash berlatih, dia tidak dapat menembus lapisan penutup emas ini. Orang-orang dengan penglihatan di antara penonton sudah melihat petunjuknya. 90% darinya akan tersebar di dalam sekejap, kecuali kekuatan Flash Demon Heart Scroll dari Flash Demon Emperor 2 kali lebih kuat, itu akan sangat sulit untuk ditembus. Akhirnya, kekuatan gulungan jantung Iblis Flash Abyss,
dan Kaisar Iblis Flash dipantulkan oleh gaya kejut lingkaran emas, memperlihatkan pintu yang kosong. Kesempatan telah datang. Lingkaran emas menghilang, Jin Yihuang maju selangkah, dan teknik tongkat yang kuat meletus. Dentur. Dalam sekejap, tidak ada yang tahu berapa banyak tongkat yang telah dibuang oleh Kaisar berpakaian emas. Pada awal puluhan ribu tongkat, Raja Iblis Flash masih bisa bertahan, tetapi setelah puluhan ribu tongkat, tangannya mati rasa, dan bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya mengikuti pertahanan Hollow, meledakkan tubuhnya. Pada akhirnya, Flash Demon Emperor dipukuli berkeping-keping, dan daging serta darahnya dimusnahkan oleh bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya. Kembali ke tempat duduknya, Jin Yihuang tersenyum kecut, benar-benar tidak mudah untuk menang. Menang saja. Ye Chen tersenyum. Dalam pertempuran 100 teratas, tingkat kematian tiba-tiba meningkat. Mereka yang dapat mencapai titik ini, setiap orang memiliki beberapa kemampuan, kecuali celahnya terlalu besar, umumnya mereka tidak akan abstain. Kaisar Iblis sedikit lebih kuat dari Kaisar Pakaian Emas, tetapi pada akhirnya, Kaisar Pakaian Emas mengandalkan kesabaran dan kebijaksanaannya untuk membunuh Kaisar Setan Flash. Kecuali benar-benar diperlukan, tidak ada yang mau abstain. Begitu Anda memilih untuk menjauhkan diri dari mereka yang memiliki kekuatan serupa, pada dasarnya Anda tidak akan bisa menjadi yang tertinggi selama sisa hidup Anda. Siapapun yang bisa menjadi yang tertinggi tidak akan memiliki semangat juang dan kepercayaan diri untuk maju. Arti dari keberadaan dunia Shuro sebenarnya adalah untuk mengolah Yang Maha Kuasa terlebih dahulu. Perkelahian gladiator dimulai dan diakhiri satu demi satu, di mana Su Jing sekali abstain, lawannya adalah seorang lelaki tua berkulit hitam dan putih yang tidak kalah berbahayanya dengan lelaki tua berbaju kuning. Adapun Ye Chen, tidak ada tekanan, di matanya, satu-satunya yang bisa dianggap sebagai lawan adalah 5 eksistensi teratas dan lelaki tua berbaju kuning. Sinar cahaya merah diselimuti, dan Ye Chen memasuki arena lagi. Lawannya adalah anak Kaisar, peringkat ke-15 dalam daftar semu, Kaisar anak dari klan Roh Jahat. Tong Huang adalah kakak laki-laki dari Si Tong Wang yang dia temui di medan perang perburuan tingkat tinggi. Keluarga Si Tong Wang dan Tong Huang disebut klan abadi. Dalam keluarga, akan ada orang tertinggi setiap 100.000 tahun. Alasan mengapa Undead Clan sangat makmur karena keluarganya jangan mewariskan seni jahat keabadian ada hubungannya dengan itu. Ini adalah praktik yang dapat dikembangkan hingga batasnya dan benar-benar abadi. Selain itu, berlatih ini keterampilan jahat akan menyebabkan menjadi semakin muda, dan akhirnya terlihat seperti anak kecil. Semakin muda penampilan Anda, semakin dalam keterampilan Anda. Kaisar anak di depannya tampak baru berusia 10 tahun, jauh lebih muda dari Raja Anak Jahat, dan terlihat sangat aneh. Sayang sekali, Ye Chen benar-benar bertemu dengan Tong Huang. Beberapa kaisar dari raksasa dan barbar sedikit khawatir. Mereka telah mendengar nama Ye Chen. Dia benar-benar jenius yang langka dalam sejuta tahun. Akan baik bagi mereka untuk menjadi yang tertinggi di masa depan, setidaknya itu bisa diimbangi tekanan setan. Tapi Tong Huang memang tidak bisa dibunuh, dia berada di peringkat ke-6 dalam daftar semi kehormatan, dan barbarian-barbarian telah bertarung sengit dengan Tong Huang. Dia mengalahkan Tong Huang berkeping-keping, tetapi dia masih tidak bisa dipukuli sampai mati, dan abunya dari pemukulan tidak bisa dihapuskan. Pada akhirnya, Tong Huang lolos tanpa cedera. Tidak peduli seberapa kuat Ye Chen, dia masih agak jauh dari Kaisar Barbar. Jika kamu belum mengolah seni abadi secara ekstrim, kamu akan memiliki kelemahan, tetapi menemukan kelemahan bukanlah kekuatanku. Kaisar Barbar berkata perlahan. Di sampingnya, Ji Huang, yang berasal dari klan yang sama dengan Man Huang dan berada di peringkat ke-10 dalam daftar semu, berkata alasan untuk menemukan kelemahan adalah untuk dapat menanganinya dengan mudah. Kekuatan Tong Huang adalah masih sangat kuat. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang tahu level apa yang telah dia capai. Jika Ye Chen mirip dengannya, atau hanya satu baris lebih kuat darinya, itu akan sangat berbahaya. Mendengar ini, banyak orang barbar mengangguk. Saat menghadapi orang lain, menjadi kuat di baris pertama adalah keuntungan besar, tetapi melawan Tong Huang, menjadi kuat di baris pertama sama sekali bukan keuntungan. Keahlian mayat hidup dan kejahatan lawan memberinya kesempatan tak terbatas untuk kembali. Maka itu akan mustahil bagi Kaisar berpakaian emas untuk membunuh Flash Demon Emperor, dan hasil akhirnya akan sangat berlawanan. Di arena, Tong Huang memandang Ye Chen dengan penuh minat. Dikatakan bahwa kamu adalah seorang jenius yang lahir di alam semesta dan langit berbintang. Kaisar Lik dari ras iblis secara pribadi meramalkan masa depanmu, tetapi aku, Kaisar Anak, tidak mempercayainya. Ketika kamu mati di tanganku, semuanya akan jelas. Senjata Tong Huang adalah sepasang kait yin dan yang,
seperti ekor kalajengking, berwarna biru dan berbisa. Saya tidak percaya memprediksi masa depan. Masa depan ada di tangan saya, dan saya bisa memprediksinya. Itu hanya kemungkinan terbesar, kata Ye Chen perlahan. Oh, sepertinya kamu masih memiliki pengetahuan diri. Tong Huang tertawa. Ye Chen melanjutkan, jadi, jangan ada beban, saya dapat melihat bahwa Anda sedikit gugup. Ye Chen telah menguasai ranah pedang hati, dan dia dapat dengan jelas melihat perubahan batin Tong Huang. Seseorang seharusnya memberitahu dia beberapa informasi tentang dirinya, seperti kaisar pedang jahat yang tak terduga. Kamu bilang aku akan gugup. Lelucon, sungguh lelucon. Tubuh pendek Tong Huang melompat ke udara, dan kait yin dan yang terayun ke bawah di seluruh langit, seperti ribuan ekor kalajengking menyengat Ye Chen, semuanya biru dan biru. Ding 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 ding. Ye Chen mengeluarkan pedang biru langit dengan lembut, pedang ini adalah pedang kekaisaran teratas pedang Tianmeng. Seperti baju besi kekaisaran teratas di tubuhnya, itu diberikan kepadanya oleh seseorang yang dikirim oleh ras manusia teratas. Dengan jentikan ujung pedang, puluhan ribu bunga pedang disemprotkan, tetapi serangan Tong Huang tidak bisa jatuh, dan dia diisolasi dari luar. Naga kalajengking berenang menjauh. Dengan melintir tubuh Tong Huang, kait yin yang berubah menjadi kalajengking raksasa yang menggeram ganas. Berlari di sekitar Ye Chen, mencari kesempatan untuk menyerang. Selama ilmu pedang Ye Chen sedikit lalai, ekor kalajengking, yang bisa panjang atau pendek, akan langsung menyengat tubuh Ye Chen. Anda harus tahu bahwa kail yin yang mengandung racun, dan serangan itu juga mengandung racun. Dan itu bukan racun biasa, itu racun pemusnah yin dan yang bisa melelehkan segalanya dalam sekejap. Ilmu pedang Ye Chen selalu suam-suam kuku, seperti tarian pedang sendirian, bukan duel dengan orang lain, tetapi tarian pedang yang tampaknya santai ini membuat serangan Tong Huang mulus. Dari waktu ke waktu, energi pedang juga keluar, melewati celah-celah serangan Tong Huang, menyerang balik tubuh Tong Huang, menyemburkan percikan api yang terang. Ye Chen hanya menggunakan ilmu pedang biasa, yang tidak cukup kuat, tapi ilmu pedang biasa inilah yang tidak bisa dipertahankan oleh Tong Huang. Jika bukan karena baju besi kekaisaran tingkat atas di tubuhnya, dia akan penuh dengan lubang. Dalam hal perubahan, Tong Huang di mata Ye Chen, gerakan unik Ye Chen, Scorpion Dragon, penuh dengan celah. Jika Ye Chen tidak ingin mengalami gerakan unik lawan dan menyerap esensi seni bela dirinya, Ye Chen tidak akan memberi lawannya kesempatan sama sekali. Alasan mengapa pertempuran membuat orang kuat bukan hanya karena pertempuran itu sendiri, tetapi apa yang telah Anda pelajari dan wawasan baru apa yang Anda miliki dalam pertempuran. Ini adalah latihan ilmu pedang yang menakutkan, setiap gerakan, tanpa detail samping yang berlebihan, langsung ke intinya. Kaisar pedang layak menjadi kaisar pedang, dan dia telah mencapai ranah yang tidak dapat diprediksi. Semua orang di Kamteran sangat gembira. Kaisar pedang. Kaisar pedang jahat melirik Ye Chen, lalu menutup matanya lagi. Ye Jianhuang menatap Ye Chen dari dekat, dan berpikir dalam hatinya jika kaisar cilik tidak memiliki keterampilan abadi, dia bahkan mungkin tidak dapat menempati peringkat 20 besar dari daftar yang dihormati, masalah untuk berurusan dengan seorang kaisar anak, dan dia pikir dia memegang kendali, konyol, jika Anda bertemu dengan saya akan menunjukkan kepada Anda ilmu pedang Dazi Ziwutian. Ye Jianhuang sangat percaya diri dengan ilmu pedang Dazi Ziwutian. Ini adalah satu set ilmu pedang tanpa cacat. Bahkan melawan destiny Xie Jian dari Xie Jianhuang, dia memiliki kepercayaan diri. Tujuannya kali ini bukan yang lain, adalah daftar kehormatan kuasi nomor 1. Dia tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama, tetapi dia dipukuli dengan percikan api di sekujur tubuhnya, tidak peduli seberapa tebal kulit Tong Huang, dia masih akan sedikit tersipu, macet, dan kait yin dan yang digabungkan menjadi satu, menjadi sabit bengkok yang aneh keluarlah. Ujung benang sutera ini semuanya memiliki pengait kecil. Menerima. Pas. Tong Huang mengayunkan kail ke arah Ye Chen. Mendesis-mendesis. Suara ular berbisa mengeluarkan surat terdengar, dan sabit kail itu sendiri baik-baik saja. Ada terlalu banyak kait kecil yang terhubung ke sabit kail. Dengan satu ayunan, ada serangan di mana-mana, dan perubahannya selalu berubah. Ye Chen menjadi sedikit lebih serius. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan senjata aneh semacam ini. Dikombinasikan dengan teknik tanpa umpan Tong Huang, sangat sulit untuk dicegah. Tentu saja, dia tidak ingin membuat dirinya terlihat terlalu malu. Pedang Tianmeng terangkat rata, dan Ye Chen bergegas keluar dengan pedang. Ruang waktu dipotong menjadi ribuan keping seperti keju, dan kaisar anak di dalamnya membeku di sana,
dengan garis darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Bang, tubuhnya meledak, dan ribuan kubus kecil berwarna darah tersebar ke segala arah. Ilmu pedang ruang dan waktu tebasan maut. Haha, kamu tidak bisa membunuhku. Tidak jauh dari sana, tawa kaisar anak tiba-tiba datang, dan dari awal, seorang kaisar anak tanpa cedera muncul. Keterampilan abadi dan jahat benar-benar abadi, bahkan teknik pedang yang begitu kuat tidak dapat membunuhnya. Sekarang Ye Chen dalam masalah. Ini adalah pertama kalinya banyak orang melihat keterampilan abadi Tong Huang, dan mereka semua tersentak. Kaisar pedang jahat, bukankah kamu mengatakan bahwa aku harus mati? Sepertinya kamu salah. Tong Huang yang dihidupkan kembali memandang kaisar pedang jahat dengan mata tertutup di auditorium, dan berkata dengan percaya diri. Sebelumnya, Tong Huang bertanya kepada Xie Jian Huang, jika dia menghadapi Ye Chen, peluang apa yang dia miliki untuk menang? Xie Jian Huang hanya berkata, jika tidak ada peluang untuk menang, kamu harus mati. Ini membuat Tong Huang sangat tidak nyaman, dan pada saat yang sama, hatinya mulai gugup. Xie Jian Huang jarang mengatakan hal yang salah, tetapi dia sangat percaya diri dengan keabadian dan keterampilan jahatnya. Lagi pula, dia bahkan tidak bisa membunuh yang pertama Raja Barbar dalam dirinya, kegugupan dan kepercayaan diri saling terkait, yang sangat kontradiktif. Sekarang, dia akhirnya yakin bahwa kaisar pedang jahat itu salah. Ye Chen, sialnya kau bertemu denganku. Aku, kaisar cilik, tidak bisa dibunuh. Tak seorang pun di bawah level tertinggi bisa melakukan apapun padaku. Tidak ada ketegangan sama sekali di hati Tong Huang, hanya senyuman melihat kemudahan dunia. Benarkah? Lalu apa pendapatmu tentang pedangku? Gelembung mimpi terbang, dan mereka dilahirkan kembali setelah meledak, tanpa awal, tanpa akhir, dan tanpa akhir. Gelembung mencerminkan perubahan batin kaisar anak, serta jalan keabadian dan keterampilan jahat. Pada akhirnya, mereka membeku di titik hitam yang sangat kecil. Ketika gelembung itu akhirnya menghilang, kaisar anak di seberang telah tertusuk ke dalam sarang lebah. Saat berikutnya, tubuhnya meledak dan menghilang dalam abu yang beterbangan. Ilmu pedang 5 elemen semua fenomena. Tidak ada gunanya, ada sumber keabadian dalam kekuatan jahat keabadian. Jika sumbernya tidak dihancurkan, itu tidak akan hancur dengan sendirinya. Dan titik sumber ini sulit dideteksi dengan kekuatan jiwa, dan itu akan melakukan hal-hal yang tidak teratur, dengan pengoperasian kekuatan jahat keabadian bergerak, hampir tidak mungkin untuk menemukan titik sumber dalam sekejap dan membubarkan titik sumber. Seorang lelaki tua dari klan roh jahat tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika seni keabadian yang jahat begitu mudah dihancurkan, itu tidak akan disebut seni keabadian yang jahat. Seseorang di sebelahnya mengangguk. Namun, hasilnya di luar dugaan banyak orang. Kaisar anak tidak hidup kembali, dan Ye Chen muncul langsung di antara hadirin. Artinya, kaisar anak memang sudah mati, dan tidak akan ada kesalahan dalam arena. Apa? Kekuatan jahat keabadian telah dipatahkan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Ini menakutkan, seni abadi bisa dipatahkan, teknik pedang macam apa ini? Banyak orang tidak dapat menerima akhir cerita ini, dan ada banyak diskusi, dengan keraguan di wajah mereka. Bodoh, meragukanmu. Kaisar, yang berada di peringkat ke-16 dalam daftar semi terhormat, penuh dengan penghinaan. Dia tidak merasakan sedikit pun tentang kematian Tong Huang, dan hanya mencibir. Kaisar Xie Jian berkata dengan mata terpejam, berapa banyak orang yang bisa menerima ucapan yang tidak baik untukku. Jika dia bisa menerimanya, aku akan melihatnya dengan kagum. Aku tidak melihat pedang pihak lain dengan sangat jelas, apakah kamu melihat sesuatu? Tanya Kaisar berhantu. Dia telah menguasai ranah pedang hati. Kaisar pedang jahat baru saja mengucapkan sepatah kata pun. Alam pedang hati. Haunted Emperor tercengang, kenapa dia tidak tahu? Kekuatan hati sangat penting jika seseorang ingin menghancurkan keterampilan keabadian kaisar anak yang jahat. Kalau tidak, kesulitannya meningkat 10 kali lipat. Itu yang menarik. Lawannya terlalu lemah, dan kamu tidak akan tertarik. Sudut mulut Xie Jian Huang menunjukkan senyum jahat. Selain Ye Chen, kaisar pakaian emas, seperti kaisar orang-orangan sawah, juga tidak bisa melihat bagaimana Ye Chen memecahkan keterampilan abadi, jadi dia bertanya. Hanya sedikit perawatan untuk kelemahannya. Semuanya berubah, dan perubahan musuh tidak bisa lepas dari penutup segalanya. Dengan bantuan segalanya, Ye Chen dengan mudah menemukan satu-satunya kelemahan seni jahat abadi dan menghancurkannya. Seharusnya tidak semudah itu. Jin Yihuang bergumam pada dirinya sendiri. Setelah menembus batas terakhir kali, Su Jing telah memenangkan pertempuran berturut-turut, tetapi bagaimanapun juga,
apinya sedikit dangkal, dan dia masih akan kalah ketika dia bertemu dengan pemain top sejati. Orang yang mengalahkannya adalah No. Selanjutnya, Jin Yihuang juga kalah dari posisi ke-10 dalam daftar kuasi dihormati. Kaisar Orang Barbar. Sebaliknya, Kaisar Pedang Tulang sudah tua dan kuat, dan dia juga sangat beruntung, dia telah datang jauh-jauh hari ini, tentu saja, dia telah abstain 2 kali sebelumnya. Adapun Ye Chen, tentu saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kaisar Hantu dari keluarga Hantu berada di urutan ke-17 dalam daftar semi dihormati, dan Kaisar Keras dari klan Roh Jahat berada di urutan ke-16 dalam daftar semi dihormati. Tidak peduli siapa lawannya, Kaisar Ekor dari klan Wei, yang ke-14 dalam daftar kuasi dihormati, dan Kaisar Terbelah dari ras raksasa, yang ke-11 dalam daftar kuasi dihormati, hanya bisa gagal ketika mereka bertemu Ye Chen. Jika dia tidak abstain, dia pasti akan mati di tangan Ye Chen. Ras manusia dan ras roh jahat adalah ras yang bermusuhan, ada kamu tapi tidak ada aku. Kamu Chen, lama tidak bertemu. Lawan Ye Chen kali ini adalah yang ke-12 dalam daftar semu, Raja Serigala Iblis. Kamu Ye Chen merasa bahwa pihak lain sangat akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Kaisar Serigala tersenyum, mengapa, begitu dunia nyata hilang, saya akan dilupakan. Kamu adalah iblis parasit di tubuh Kaisar Troll. Akhirnya, Ye Chen ingat, alasan utamanya adalah Kaisar Serigala di depannya dan iblis parasit saat itu. Kecuali penampilan mereka, mereka berdua berkepala serigala dan manusia, dan mereka tidak sama-sama sekali, dan napas mereka sama sekali berbeda. Mereka berbeda. Jika Anda benar-benar ingin serius, mungkin Anda akan menemukan sedikit kesamaan jika Anda mengamati dengan cermat, tetapi normal bagi Ye Chen untuk tidak ingat setelah sekian lama, lagi pula, tidak mungkin baginya untuk menanamkan beberapa hal yang tidak penting ke dalam benaknya. Sambil menghela nafas, Ye Chen berkata, sudah lama sekali. Mengingat perang tragis di dunia roh yang sebenarnya, Ye Chen masih sangat emosional, setelah lebih dari 500 tahun, iblis parasit ini telah menjadi makhluk yang semu, yang membuat orang merasa bahwa dunia ini tidak kekal. Bersaing satu sama lain, kamu tidak akan membunuhku. Kaisar Serigala bercanda. Ye Chen berkata dengan senyum tipis, itu belum tentu demikian, kamu harus langsung abstain. Haha, aku benar-benar dibunuh olehmu, dan aku mengakuinya. Kaisar Serigala tertawa dan menyerang Ye Chen. Kalian berdua datang dan pergi, tak satu pun dari mereka menganggapnya terlalu serius. Kaisar Serigala melirik pemuda iblis berambut panjang dan Kaisar Pedang Jahat di auditorium, dan berkata kepada Ye Chen, saya tahu bahwa kekuatan yang Anda tunjukkan hanyalah sebagian, tetapi saya masih ingin mengingatkan Anda, berhati-hatilah terhadap Kaisar Iblis dan Kaisar Pedang Jahat. Aku telah melihat dua orang ini bertarung di tempat rahasia, mereka sangat kuat, dan menakutkan. Seberapa kuat itu? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini lebih kuat dari yang dibayangkan semua orang. Aku tidak tahu seberapa kuat yang tertinggi. Di mataku, mereka berdua adalah yang tertinggi. Di antara orang-orang yang hadir, tidak ada yang bisa bertahan dari satu gerakan mereka. Tambahkan kamu. Ye Chen tersenyum santai, jangan lupa, nomor 1 di daftar Zun Zun ada di ras manusia kita. Dengan kekuatan Kaisar Bela Diri, setidaknya mari bersaing dengan mereka. Kaisar Bela Diri nomor 1 dalam daftar kuasi respek berasal dari ras manusia. Dia berani disebut Kaisar Bela Diri. Dia secara alami kuat dan sangat kuat. Selama ribuan tahun, gelar Kaisar Bela Diri ini telah dikenakan pada miliknya kepala tanpa mengubah siapapun. Kaisar Wu secara alami kuat, tapi aku lebih percaya pada firasatku. Kaisar Wu bukan tandingan Kaisar Iblis dan Kaisar Pedang Jahat. Kaisar Serigala tampak serius, tidak seperti sedang bercanda. Tidak buruk jika begitu kuat, itu akan lebih menarik. Ye Chen mengatakan sesuatu yang tidak terduga kepada Raja Serigala. Kaisar Serigala tersedak, dan berkata setelah beberapa saat, kalian semua gila, mungkin hanya orang gila dan gila yang bisa mencapai level ini. Saya tidak tahu apakah itu karena Ye Chen terlalu membuatnya terkesan. Dalam benak Kaisar Serigala, hanya Ye Chen yang memiliki secercah harapan untuk Kaisar Iblis dan Kaisar Pedang Jahat, dan dia tidak terlalu memikirkan orang lain. Keduanya bertarung untuk secangkir teh sebelum pertempuran berakhir, dan Kaisar Serigala dikalahkan. Yang mengejutkan banyak orang, Ye Chen tidak membunuh Kaisar Serigala. Ye Chen, ini Kaisar Wu, yang berada di kam manusia dengan nafas seperti gunung dan laut, mengerutkan kening. Perkemahan roh jahat. Xie Jianhuang membuka matanya dan melirik Tianmo Huang, sudah kubilang, parasit ini seharusnya sudah lama dibunuh. Pemuda berambut panjang dari ras iblis tersenyum sedikit,
Parasit juga memiliki arti parasit. Membunuh mereka tidak akan menyenangkan. Apakah kamu takut dia akan mengungkapkan rahasia kita? Tidak ada yang perlu ditakutkan, aku hanya merasa tidak nyaman. Jangan khawatir, kesenangan baru saja dimulai, dan aku sedikit bersemangat. Raja Iblis melirik Ye Chen dan Kaisar bela diri di belakang Ye Chen, cahaya panas melintas di matanya, sebagai makananku, ayo hirup setiap hembusan udara mulai sekarang. Di auditorium, hanya tersisa 30 atau 40 orang terakhir, ada 6 orang dalam ras manusia, yaitu Ye Chen, Yan Qingxuan, Bai Yihuang, Xing Yihuang, Kaisar Pedang Tulang, dan Kaisar Bela Diri. Dilihat dari pemandangannya, tidak diragukan lagi ras manusia memiliki jumlah manusia terbanyak, dan hanya tersisa 2, 3, atau 4 orang dari ras lain. Hati-hati, Ye Chen melihat mata Yan Qingxuan dan lelaki tua berbaju kuning itu bertemu, keduanya memiliki firasat tentang arah takdir, dan mereka mungkin akan bertemu satu sama lain. Seperti yang diharapkan, pertandingan berikutnya adalah Yan Qingxuan vs lelaki tua berbaju kuning. Monster tua itu bertemu monster kecil itu. Pria tua berbaju hitam dan putih tersenyum. Dia secara pribadi membenci garis keturunan Lik. Orang-orang ini melihat orang dengan cara yang berbeda, seolah-olah mereka tahu segalanya dan semua orang berada di bawah kendali mereka aliansi klan. Tetapi lelaki tua hitam dan putih itu berharap Yan Qingxuan dapat menyelesaikan pihak lain, tentu saja, dia tahu betapa sulitnya itu. Begitu keduanya saling memukul, mereka segera melepaskan domainnya masing-masing. Domain lelaki tua berbaju kuning adalah domain Lik yang berisi ruang dan waktu, dan domain Yan Qingxuan adalah domain misterius dan misterius. Ada lapisan demi lapisan dari Lik domain, setiap lapisan memiliki lintasan ruang yang berbeda, dan kecepatan aliran waktu juga berbeda, dan perbedaannya ribuan mil jauhnya. Sekuat kaisar berpakaian ungu, dia gagal memukul lelaki tua berpakaian kuning ketika dia meluncurkan triknya untuk pertama kalinya, dan kemudian berubah menjadi 4 sosok, ingin menghancurkan domain Lik dan lelaki tua berbaju kuning dalam satu gerakan, memaksa pihak lain untuk melakukannya. Wilayah misterius Yan Qingxuan seperti sungai, sungai mengalir deras tanpa henti, tampaknya berombak, tetapi di dalamnya sangat tenang, mengandung misteri, dan ada pertumbuhan dan perubahan yin dan yang. Kedua bidang bertabrakan diam-diam. Domain membatalkan satu sama lain. Mengisi kembali. Mengejutkan, melahap, menggabungkan, bermutasi perubahan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul. Dari luar, bola cahaya ruang waktu yang terdistorsi muncul di area yang berpusat pada mereka berdua, waktu dan ruang di dalam bola cahaya ruang waktu ini. Ini adalah siklus dan tidak terhubung ke dunia luar. Di permukaan bola cahaya, adegan muncul satu demi satu. Ada adegan Yan Qingxuan dan lelaki tua berbaju kuning berkelahi dengan sengit, ada gambar lelaki tua berbaju kuning membunuh Yan Qingxuan, dan ada gambar Yan Qingxuan memukulnya. Adegan pembunuhan lelaki tua berbaju kuning jelas merupakan momen yang singkat, tetapi tampaknya ribuan tahun telah berlalu di dalamnya. Menarik, Kaisar Iblis tampaknya telah melihat sesuatu yang baru, matanya bersinar terang. Kaisar Pedang Jahat juga membuka matanya lebar-lebar. Tampaknya telah melihat pemandangan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Sungguh menakjubkan, bagaimana perasaan saya tentang bola cahaya ruang waktu ini. Ini bahkan lebih menakjubkan daripada seni bela diri tertinggi dari Supreme. Wanita ini tidak sederhana. Ini pertama kalinya aku melihat alam yang sama misteriusnya dengan alam Lik. Beberapa orang dapat memahami Kaisar Iblis Surgawi dan Kaisar Pedang Jahat, sementara yang lain bingung. Misteri ruang dan waktu yin dan yang sebagian menyatu, apakah itu kebetulan? Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Domain Lik Kaisar Lik mengandung makna yang mendalam dari ruang dan waktu, dan domain misterius Yan Qingxuan mengandung makna mendalam dari yin dan yang. Untuk beberapa alasan, kedua domain tersebut memiliki efek yang saling eksklusif dan saling melengkapi, dan keduanya menyatu menjadi satu. Sejauh mana Ye Chen tidak tahu seberapa kuat itu, tetapi hanya tahu bahwa bola cahaya ruang waktu berada dalam keadaan keseimbangan mutlak, belum lagi mereka, bahkan makhluk tertinggi biasa tidak dapat menembusnya, karena waktu dan ruang di dalamnya telah kehilangan kontak dengan dunia ini. Misalnya, Yang Mulia Semu hanya dapat mendistorsi ruang dan waktu, tetapi tidak dapat memotong ruang dan waktu. Ketika dua Yang Mulia berkelahi, masing-masing mendistorsi waktu dan ruang memiliki kesempatan untuk menciptakan lingkaran ruang waktu. Waktu tidak lagi menjadi garis lurus, tetapi siklus tanpa henti, berulang, itu setara dengan 2,5 lingkaran yang menyatu, tetapi kemungkinannya terlalu rendah, dapat diabaikan. Kaisar Lik dan Yan Qingxuan sama-sama berjalan di jalur takdir, mereka memiliki kesamaan, mungkin ini adalah salah satu alasan utama lahirnya bola cahaya ruang waktu. Kalau tidak,
Tidak ada cara untuk menjelaskannya. Tiba-tiba, bola cahaya ruang waktu meledak, dan kedua sosok itu terbang terbalik. Pria tua berbaju kuning itu memandang ke langit dan meraung, "Aku kehilangan potensiku, apakah ini takdir?" Menabrak. Pria tua berbaju kuning itu lapuk menjadi pasir dan menghilang bersama angin. Yan Qingxuan memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat. Kali ini sangat berisiko, dari segi kekuatan, dia jauh lebih buruk daripada lelaki tua berbaju kuning. Alasan mengapa dia tidak abstain adalah karena dia memiliki firasat bahwa dia tidak akan mati. Apa yang terjadi selanjutnya membuatnya merasakan ketidakkekalan takdir. Dalam bola cahaya ruang waktu, waktu berputar tanpa henti, tampaknya berulang, tetapi kenyataannya, ribuan tahun telah berlalu sejak setiap pengulangan-pengulangan pertama sebelumnya. Yan Qingxuan dibunuh oleh lelaki tua berbaju kuning, tetapi setelah pengulangan, Yan Qingxuan dibangkitkan kembali, hidup dan mati tidak lagi di bawah kendalinya, tetapi dalam ruang dan waktu yang berulang. Namun, dibandingkan dengan lelaki tua berbaju kuning, Yan Qingxuan memiliki keunggulan yang sangat besar, yaitu kemudaan dan potensi. Kemajuan lelaki tua berbaju kuning selama ribuan tahun tidak sebaik kemajuan Yan Qingxuan selama ratusan tahun. Hari-hari awal, Yan Qingxuan tidak berangsur-angsur, Yan Qingxuan menyusul lelaki tua berbaju kuning, dan dibagi rata dengan lelaki tua berbaju kuning. Setelah itu, dia menyusul lelaki tua berbaju kuning. Ketika celah mencapai tingkat tertentu, keseimbangan bola cahaya ruang waktu pecah. Pria tua berbaju kuning yang keluar dari bola cahaya ruang waktu sebenarnya sudah mati di dalam bola cahaya ruang waktu, tetapi karena dunia luar mulai mengambil alih hidup dan mati di antara keduanya, itu tertunda sejenak, dan Yan Qingxuan memuntahkan seteguk darah, hanya serangan balik, dan sebagian besar serangan balik ini diserap olehnya di dalam bola cahaya ruang waktu. Tidak ada angka pasti dalam Dao Surga. Aku di dalam bola cahaya ruang waktu telah menjadi yang tertinggi. Pada kenyataannya, tidak ada perubahan. Apa hubungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan? Yan Qingxuan, yang kembali ke tempat duduknya, berpikir keras. Ye Chen tidak mengganggu Yan Qingxuan, dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam bola cahaya ruang waktu, tetapi hasil ini tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Mungkin hanya Tuhan yang benar yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Setelah pergulatan antara Yan Qingxuan dan lelaki tua berbaju kuning berakhir, beberapa pertarungan berikutnya tampak membosankan sampai yang ini dimulai. Ye Chen vs Ye Jianhuang. Meskipun peringkat Ye Jianhuang hanya yang ke-13 dalam daftar kuasi dihormati, tidak ada yang berani meremehkannya. Dia telah mengalahkan Kaisar Roh Giok peringkat 9 dari Lingzhu, dan Kaisar Gunung Klan Yasha peringkat ke-7 di kuasi daftar terhormat. Kaisar barbar-barbar yang menempati peringkat ke-6 dalam daftar semi dihormati hanya muncul sekali dengan ilmu pedangnya yang bebas dan tidak terkendali, dan itu digunakan untuk berurusan dengan Kaisar barbar-barbar. Hasil dari Kaisar barbar secara alami adalah kematian. Dan Ye Chen telah memenangkan pertarungan berturut-turut sampai sekarang, dan tidak ada lawan yang bisa mengeluarkan kartunya. Domain pedang tanpa surga. Ye Jianhuang menggumamkan sebuah kalimat, boom. Medan pedang hitam pekat menyebar seperti kecepatan cahaya, hitam pekat murni, tanpa jejak warna beraneka ragam. Ye Jianhuang yang berada di medan pedang sudah kehilangan sosoknya. Apa? Domain pedang tahap menengah ke-8, bagaimana ini mungkin? Kaisar pedang tulang, yang masih terengah-engah sampai sekarang, tercengang. 360 tahun yang lalu, domain pedang tulangnya mencapai tahap awal tingkat ke-8. Dengan kerja sama Jian Yuan, 360 tahun telah berlalu, dan domain pedang tulangnya masih dalam tahap awal tingkat ke-8, tanpa kemajuan apapun melihat sebagian besar master pedang, domain pedang tertahan di puncak ke-8. Di tingkat ke-8 SWOT domain, bahkan jika Anda luar biasa, butuh puluhan ribu tahun untuk meningkat sedikit, apalagi level kecil. 1280.